Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah tidak terasa kita sampai materi yang terakhir ya. Materi yang terakhir untuk kajian akidah Islamiyah. Tadi sudah disampaikan bahwa setelah materi akidah Islamiyah nanti masih ada materi syariah Islamiyah untuk yang mau terus lanjut. Dan dalam materi akidah ini, karena materi terakhir, ya diharapkan tidak ada yang ketinggalan, karena biasanya barokah itu di bagian akhir. Barokah itu di bagian akhir, makan itu ya barokahnya itu pada upo yang terakhir, pada nasi yang terakhir. Jadi jangan sampai makan itu ada sisa. Oleh karena itu kajian juga jangan sampai ada sisa. Dan materi hari ini juga alhamdulillah materi yang paling menyejukkan. Kalau yang lain bikin penasaran, insya Allah ini closing-nya, closing yang paling menyejukkan. Dan doa itu selalu menjadi senjata pamungkas, bukan senjata terakhir, senjata pamungkas. Senjata yang paling diandalkan oleh umat Islam. Karena kekuatan doa itu luar biasa. Oleh karena itu, materi hari ini kita akan secara khusus membahas tentang kedudukan doa dalam Islam. Nah, karena ini akhir dari materi akidah, maka kita harus memahami, menyadari bahwa senantiasa dalam perkara akidah, khususnya turunan-turunan materi qadha dan qadar ini selalu membuat umat Islam terpecah dalam 3 pemahaman. Ya. Ada 2 pemahaman yang salah, ya kita harus berani tegas mengatakan itu salah, dan insya Allah ada 1 yang benar. Jadi memang wilayah akidah itu benar salah ya, hitam putih. Beda nanti kalau kita membahas di wilayah syariah. Kalau kita lanjutkan kembali, nanti materi syariah Islamiyah itulah wilayah di mana nanti bisa muncul ikhtilaf ya, berbagai perbedaan pendapat. Dan bagaimana kita harus menyikapi perbedaan pendapat, bagaimana kita harus memilih pendapat yang kuat, ini yang dibahas di materi syariat. Terutama yang yang masih bingung kalau nanti properti itu kenapa ada yang membolehkan salam, ada yang mengharamkan salam untuk rumah. Nah, ini kita selesaikan secara jantan ya di materi syariah. Baik, mohon yang masih dibuka di mute dulu ya, biar tidak bocor, supaya jernih suaranya. Sambil menunggu yang lain, kita sudah sampai peserta 212. Wah, keren ya. Pesertanya sudah 212. Berarti siap masuk materi. Baik, kita membahas materi ke-14. Banyak yang tanya, kenapa materinya 14 semua? Jawabnya mudah, karena ini materi untuk 1 semester ya. Di perguruan tinggi itu 1 semester, aturan yang terbaru itu 14 kali pertemuan. Nggak tahu kalau nanti ada perubahan lagi. Jadi kenapa 14 kali pertemuan? Ya karena ini materi yang biasa saya sampaikan di kampus, yaitu di
Hamfara ya, di kampus Stay Hamfara. Semuanya 14, 14, 14, 14, 4 kali 14. Oleh karena itu, semoga masih tetap sabar dan istiqomah untuk menyelesaikan materi-materi Islam dasar ya. Ini masih 4 materi kali 14 ini materi dasar keislaman atau yang biasa dikenal dengan MDI. Jadi bukunya juga sudah ada, yang warnanya hijau itu adalah buku pegangan kita, buku MDI ya. Tapi kalau materi ini tentu ada pengkayaan ya. Baik, bagaimana sesungguhnya kedudukan doa itu? Dan kenapa tadi saya katakan ada selalu 3 kelompok? Berarti apa? Sikap umat Islam terhadap doa ini selalu ada 2 ekstremitas ya. Yaitu apa? Ada yang sangat mengandalkan doa, ada yang sangat cuek dengan doa. Nah, kira-kira begitulah. Terus yang benar yang mana? Mari kita lihat. Sebenarnya kedudukan doa di dalam Islam itu seperti apa? Selalu yang dipertanyakan kepada saya, ya kepada apa? Kepada Islam, sebenarnya doa itu bisa kita andalkan apa tidak? Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kalau memang nggak bisa diandalkan, kenapa kita harus doa? Itu loh masalahnya itu. Terus, kalau memang doa bisa kita andalkan untuk menyelesaikan masalah hidup kita, terus ngapain kita ikhtiar? Kan selalu begitu kan. Dihadapkan pada 2 ekstremitas. Jadi sebagai pengantar, ini, ada sebagian umat Islam yang memahami bahwa doa itu dapat dijadikan sebagai jalan atau thorikoh. Thorikoh maknanya jalan ya. Bukan thorikoh aliran-aliran sufi itu ya. Ini makna bahasa ya. Jadi ada yang sangat mengandalkan doa untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya. Dia ketemu masalah apa saja, selalu mengandalkan doa. Utangnya banyak, andalannya apa? Doa. Insya Allah kalau kita mengandalkan doa, kita serius dalam doa, utang lunas semuanya. Enak kan? Mau utang berapa miliar? Terus bagaimana menyelesaikan? Ya doa saja. Andalannya doa. Yang mohon maaf, yang kesulitan jodoh, nggak dapat jodoh. Bagaimana kita menyelesaikan? Banyak doa, insya Allah. Doanya segera, jodohnya segera datang. Yang sudah punya jodoh, sudah menikah lama, belum punya anak, sudah bertahun-tahun belum punya anak, gimana solusinya? Banyak doa, insya Allah. Dengan doa, segera punya anak. Ini yang sangat mengandalkan. Punya anak, ternyata anaknya nakal, dinasihati nggak mau, dididik nggak bisa, malah tambah nakal, tambah bejat. Gimana agar anaknya tidak bejat? Andalannya doa. Semua diselesaikan dengan doa. Ini kelompok manusia yang pertama. Akibatnya apa? Kelompok ini enggan berusaha, kelompok ini enggan berikhtiar, kelompok ini jalannya cuma satu yang ditempuh, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka senantiasa mengharapkan munculnya keajaiban doa. The miracle of doa. Dia mengharapkan munculnya mukjizat doa. Tidak ada yang tidak mungkin dengan kekuatan doa. Nah, termasuk sekarang kita menghadapi problem yang sangat berat menimpa umat Islam. Umat Islam di mana-mana dijajah, umat Islam di mana-mana dihancurkan, umat Islam di mana-mana ditindas.
di jantungnya Islam, di bumi Palestina, buminya para nabi, dijajah oleh Israel, pejuang-pejuangnya dianggap teroris, mereka disiksa, dibantai, diperkosa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong saudara-saudara kita di Palestina? Banyak doa. Ya insya Allah dengan doa, Palestina bisa diselamatkan. Ini kelompok pertama. Terus kelompok dua, ini yang ngomong apa-ngop ini. Mohon doa. Mohon maaf, ini kelompok yang malas berdoa. Doanya sambil menguap. Wah, kenapa? Ya saya ini udah doa lama sekali gitu loh. Saya tiap malam tahajud, saya tiap malam doa. Utang saya nggak tambah lunas, tapi utang saya malah tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Akhirnya apa? Malas berdoa. Kenapa? Udah nggak yakin lagi dengan doanya. Ya nggak dapat jodoh sampai tua. Saya ini udah doa terus sampai Ka'bah, sampai umroh yang nggak dapat jodoh juga. Yang nggak punya anak itu, saya udah doa terus. Nyatanya sekarang nggak punya anak juga. Terus doa untuk apa coba? Mereka udah nggak yakin doanya dapat menyelesaikan masalah hidup yang dihadapinya. Sehingga yang doa yang dilakukan apa? Formalitas saja. Yang penting sudah ndaplang, tangannya sudah diangkat, udah umi hasanah benar gitu. Sudah pokoknya saya udah doa. Yang namanya selesai sholat ya doa. Amin. Udah. Yang penting udah doa. Udah males. Udah bosen saya dengan doa itu. Nggak ada gunanya. Gitu-gitu aja. Yang penting sudah berdoa, tidak terlalu berharap, doanya akan dikabulkan. Terus yang diandalkan apa? Udah, pokoknya yang penting manusia itu harus ikhtiar. Kuncinya usaha. Usaha keras. Kalau memang ingin selesai masalahnya, ya usaha. Kerja. Sampai utangnya banyak, ya sudah kerja. Ayo ikut properti syariah. Untungnya miliaran. Jangan cuma doa terus. Utangnya numpuk-numpuk, nggak mau kerja, nggak mau bisnis. Ayo kita bisnis. Kita angkat tangan kita. Kerja. Lunas itu utangnya. Wah. Ini kelompok dua. Terus yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Mari kita lihat. Nah, doa itu kedudukannya bagaimana? Ini masalah yang gaib. Ini masalah gaib. Maka kita harus mengandalkan dalil-dalil bagaimana sesungguhnya kedudukan doa dalam Islam itu. Mari kita lihat bersama-sama. Kita renungkan hadis-hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ayat-ayat dari Quran, ayat-ayat dari Al-Quranul Karim, kaitannya dengan doa. Yang pertama, ad-du'a'u mukhul ibadah. Masya Allah. Luar biasa ini hadis ini. Nabi mengatakan doa itu otaknya ibadah. Berarti ini kan puncaknya ibadah. Sehebat apapun kita ibadah, mau sholat sampai kayak apapun, mau puasa, mau haji, itu ibaratnya manusia seperti nggak punya kepala. Coba kalau ada manusia jalan cuma tubuh saja, cuma gembung saja, nggak ada kepalanya, gimana? Menakutkan kan? Kenapa? Karena tidak bisa mengambil intisarinya ibadah. Ternyata intisarinya ibadah, kepalanya ibadah, otaknya ibadah, core of the core-nya ibadah. Wah, nggak mau kalah ya.
intisarinya ibadah itu ternyata doa. Luar biasa ini. Hadis yang disampaikan oleh Rasul. Intisarinya ibadah itu doa. Core of the core-nya ibadah itu doa. Kalau sampai benar-benar tidak bisa pegang itu kunci dari ibadah adalah doa, tadi kayak manusia tanpa kepala. Bahasa Inggrisnya apa? Gegirisi. Makin susah ya bahasa Inggris itu. Coba bayangkan, orang kalau sholat. Orang kalau sholat, bacaan-bacaan sholat itu, sebenarnya semua bacaan-bacaan sholat itu doa. Ya kalau orang tidak mau memahami hal ini, nanti kayak apa? Kayaknya sholatnya gerak terus, berdiri, rukuk, sujud, berdiri, rukuk, sujud. Tapi pikirannya kemana-mana. Pikirannya belayang kemana-mana. Itu ibarat manusia jalan nggak pakai kepala itu. Kenapa? Intisarinya sholat itu ya doa. Oleh karena itu yang disebut doa, itu benar-benar kita memahami apa yang kita ucapkan, kita benar-benar memohon kepada Zat yang Maha Kuasa. Kalau kita tidak memahami apa yang kita ucapkan dalam sholat, kita tidak menyadari kedudukan sholat itu sebenarnya adalah permohonan. Kita sedang berdoa, sedang memohon, sedang menginginkan, sedang mengharapkan kepada Allah, itu manusia tanpa kepala. Itu sholatnya menjadi tidak bermakna. Sebelum sholat dengan sudah sholat itu enggak ada efeknya. Kenapa? Tidak bisa pegang intisarinya ibadah. Intisarinya ibadah, core of the core-nya ibadah itu adalah doa. Ini Rasul yang menyampaikan. Tidak main-main itu doa. Tidak main. Nomor 2. Ini dari hadis juga. Nabi bersabda, laisa syai'un akramu 'alallahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah kecuali doa. Tidak main-main itu. Tidak ada yang lebih mulia di hadapan Allah kecuali doa. Jadi yang paling tinggi nilainya, paling tinggi kedudukannya, paling atas dari semua amal-amal ibadah itu adalah doa. Puncak dari ibadah itu adalah doa. Jangan main-main dengan doa. Jangan melecehkan doa. Puncak dari segala puncak amal ibadah kita itu doa. Itu yang disampaikan oleh Rasul kita kepada kita. Nomor 3. Malam yas'alillaha yaghdab alaihi. Siapa saja yang tidak mau berdoa kepada Allah, wah ini malah ada ancamannya. Allah akan murka kepadanya. Sombong dia itu. Kalau ada orang yang menyepelekan doa, melecehkan doa, meremehkan doa, apalagi tidak mau berdoa kepada Allah. Sombong dia itu. Murka yang besar dari Allah. Sudah nggak butuh Allah apa? Berarti ini akan berlaku sebaliknya. Luar biasa. Yaitu apa? Salullaha min fadlihi fa innallaha yuhibbu ayyus'ala. Mintalah kepada Allah dengan kemurahannya. Sesungguhnya Allah sangat senang kalau dimintai sesuatu. Allah sangat suka. Ya Allah, kalau tahu gini kan, kenapa sampai ada yang meremehkan doa? Kenapa sampai ada yang menyepelekan doa? Kita harus ingat, Allah itu maha kaya raya. Allah maha pencipta, Allah maha segala-galanya. Allah itu bisa menciptakan sesuatu dari tidak ada. Hanya kun fayakun.
normalnya manusia, sekaya-kayanya manusia ya. Manusia itu normalnya paling sebel kalau diminta-minta itu. Benar nggak? Walaupun sudah juragan, walaupun sudah sukses bisnis, properti syariah, proyeknya miliaran, bahkan triliunan, duitnya banyak, melimpah ruah. Nanti kalau ada yang datang bawa stop map, bawa proposal, itu langsung bersengut wajahnya, itu langsung merengut. Minta sumbangan bangun masjid, minta sumbangan bangun pesantren, ya Allah. Langsung tutup pintunya. Pokoknya datang bawa stop map, tutup aja itu. Normalnya orang kalau diminta itu nggak suka. Dikit-dikit iuran, dikit-dikit infak, dikit-dikit bayar. Sebel kalau suruh dikit-dikit bayar, dikit-dikit dimintai sumbangan, dimintai infak. Sebel itu. Normalnya manusia kan begitu. Tapi kalau Allah beda. Ternyata Allah paling suka kalau dimintai. Kenapa nggak kita manfaatkan? Bahkan kalau nggak mau minta, Allah marah, Allah murka. Kurang apanya coba? Itu kan ibarat ketemu orang kaya, orang yang sangat kaya raya, duitnya melimpah ruah, nggak ada yang mau dekat-dekat, nggak ada yang mau minta-minta. Padahal dia tiap hari ngumumkan, siapa yang butuh modal, siapa yang butuh utangan, siapa yang butuh uang, akan dikasih. Udah diumumkan gitu. Nggak ada yang datang. Kan rugi itu. Sama seharusnya di hadapan Allah itu harus tahu ini apa yang disampaikan oleh Rasul. Allah itu sangat suka dimintai. Kenapa nggak kita manfaatkan? Apa saja yang kita butuhkan harusnya kan minta saja kepada Allah. Kenapa nggak dimanfaatkan? Semakin sering kita minta-minta kepada Allah, Allah itu semakin senang. Minta-minta sama Allah jangan gengsi, jangan sombong. Apalagi minta-mintanya cuma sapu jagat terus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus enggak serius belas. Padahal utangnya banyak, masalahnya banyak, problemnya banyak. Semakin spesifik doa itu semakin bagus sebenarnya. Karena Allah suka gitu loh masalahnya itu. Jangan kalau ada masalah malah diumbar-umbar kepada temannya, ditulis di sosial media, seluruh Indonesia tahu semua. Wah, saya baru didatangi debt collector. Saya dipaksa untuk bayar utang. Seluruh dunia tahu. Kenapa tidak disampaikan kepada Allah? Spesifik aja, ya Allah, saya pengen proyek properti saya laku, ya Allah. Semoga laku semua, ya Allah. Ya Allah, saya bisnis belum dapat lahan. Spesifik, satu persatu disampaikan. Allah sangat suka kalau dimintai sesuatu. Bahkan kenapa belum dikabulkan? Mungkin karena saking senangnya Allah. Biar minta terus bisa, biar merengek terus bisa, biar meminta-minta terus. Nanti khawatirnya kalau dikabulkan terus lupa, nggak mau minta lagi. Makanya diundur-undur pengabulannya, biar minta terus. Kenapa? Allah sangat suka kalau dimintai sesuatu. Nah, selanjutnya ini yang perlu kita paham. Ma min muslillahi illa atahullahu iyyaha au sarrafa anhu minatsu'i mislih. Nah, ada satu informasi tambahan dari Rasul. Tidak ada seorang muslim pun di muka bumi ini yang berdoa kepada Allah
Ini jaminannya dari Rasul. Ada. Ini kan ma-nafi ya, sering kita bahas kan. Kalau ada ma-nafi ketemu istisna, ketemu huruf pengecualian, huruf istisna, itu maknanya qasr. Qasr itu apa? Terbatas, qasr itu. Kalau diterjemahkan hanya. Berarti mamin muslimin yad'u bi da'watillah. Orang Islam itu kalau berdoa kepada Allah tidak akan ada pengaruhnya apa-apa, kira-kira gitu. Nggak ada manfaatnya, nggak ada fungsinya, karena dinafikan dulu. Mamin muslimin yad'u bi da'watillah. Kalau ada orang Islam yang minta-minta sama Allah, nggak ada pengaruhnya, nggak ada apa-apanya, kecuali, nah, berarti qasr, maknanya kecuali itu hanya. Yaitu apa? Siapa saja yang minta-minta kepada Allah, siapa saja yang berdoa kepada Allah itu hanya, pengaruhnya hanya satu, yaitu apa? Pasti dikabulkan oleh Allah. Atau, nah masih ada tambahannya, atau sarrafa anhu minas su'i mislihi, atau akan dijauhkan dari keburukan atau musibah yang serupa. Maksudnya apa? Diganti oleh Allah tidak sebagaimana yang diminta, supaya tidak tertimpa musibah. Ada orang minta mobil, tiap hari berdoa minta mobil, ya Allah, saya pengen mobil, ya Allah. Tapi kenapa nggak dikabulkan? Karena Allah tahu, kalau sampai dikabulkan malah petaka itu bagi dirinya, malah musibah. Kenapa? Nyopir aja nggak bisa kok, kasih mobil. Nanti kalau nabrak gimana? Mungkin gitu. Terus diganti yang serupa. Mungkin tidak diberi mobil, tapi dikasih Allah mobil-mobilan. Mungkin ya sudah lumayan untuk main-main di rumah. Nah, ada yang lebih lengkap lagi. Ini ada hadis yang lebih lengkap lagi, yaitu apa? Ma min muslimin yad'u bi da'watillahi. Enggak ada Allahnya ya. Ma min muslimin yad'u bi da'wati laisa fiha ismun wala qati'atun illa. Nah, ketemu illa ya. Illa a'tahullahu biha ikhda salasin. Imma ayyu'ajjila lahu da'watahu wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah wa imma ayyusarrifa anhu su'a mislaha. Ini ada manafi lagi, ada manafi lagi. Ma min muslimin yad'u bida'wati. Tidak ada bagi seorang muslim yang minta-minta. Tidak ada bagi seorang muslim yang berdoa. Laisa fiha ismun, yang di dalamnya tidak ada unsur dosanya. Wala qati'atun, tidak ada unsur pemutusan hubungan silaturahim. Illa kecuali, nah ini qasr lagi maknanya. Tidak ada doa, tidak ada manfaatnya, tidak ada pengaruhnya. Doa itu tidak ada fungsinya apa-apa. Nah itu maknanya manafi, kecuali a'tahullahu biha, kecuali Allah pasti akan mengabulkan doa itu. Kalau sudah dinafikan itu berarti qasr maknanya. Jadi fungsi doa itu hanya satu. Kalau manusia mau berdoa kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan. Mudah bagi Allah mengabulkan doa itu. Tapi dalam 3 bentuk. Nah, ikhda salasin. Pengabulan doa itu 3 bentuk. Jadi jangan mengatakan tidak dikabulkan oleh Allah. Yang nomor 1 apa? Imma ayyu'ajjila lahu da'watahu. Bentuk pertama apa? Akan dikabulkan doanya. Pasti dikabulkan doanya.
Sesuai permintaannya. Ya Allah, saya butuh mobil. Sekarang musim hujan, ya Allah, kehujanan terus. Dikabulkan sesuai permintaannya. Mobilnya aja spesifik. Saya pengen Pajero, ya Allah. Dikabulkan benar. Mobilnya panas, jebon jeruk. Nggak ada AC-nya. Itu namanya Pajero. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua apa? Wa imma yudakhiraha lahu fil akhirah. Dikabulkan besok di akhirat. Kan tetap dikabulkan. Kalau manusia tahu sebenarnya pasti memilih dikabulkan di akhirat. Pasti dikabulkan. Yang ketiga apa? Kayak tadi, wa imma yusarrifa anhu as-su'a mislah, akan diganti dengan bentuk yang lain untuk menghindarkan musibah yang serupa. Dulu saya ingat ada teman saya zaman saya kuliah. Dulu artis yang ngetop kan Madonna. Wah, ada teman saya yang tergila-gila dengan Madonna. Di kamar kos-kosannya itu gambarnya Madonna semua. Saya bilang, kamu kok tergila-gila sama Madonna? Iya, sampai doanya ya Allah, saya pengen punya istri Madonna, ya Allah. Tiap hari doanya Madonna, Madonna terus. Coba bayangkan, ini kalau dikabulkan kan malah petaka. Ambyar itu hidupnya. Alhamdulillah dikabulkan dalam bentuk yang lain. Enggak dapat Madonna, dapat Mbak Dona. Alhamdulillah. Lebih barokah Mbak Dona. Misalnya begitu. Yang penting kan dikabulkan. Ya mirip-mirip lah. Coba kalau dapat istri Madonna itu. Beli lipstiknya aja nggak kuat. Bisa bangkrut nanti. Punya istri Madonna, duit habis keluar cuma pakai celana kolor. Habis. Ya alhamdulillah dikabulkan dalam bentuk yang lain. Oke. Mari kita lihat firman Allah langsung. Wah, semakin mantap kita. Dalam Al-Mu'min 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini harus kita pegang betul itu. Ini langsung informasi dari Allah. Langsung firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri. Ini pengumuman dari Allah, ini enggak main-main ya. Wa qala rabbukum. Dan sesungguhnya Tuhanmu telah berfirman. Ini kalau mau kita maknai dengan makna yang sesungguhnya kan, dan sesungguhnya Tuhanmu telah memberi pengumuman. Nah, ini lebih keren ya. Apa pengumuman dari Allah itu? Ud'uni. Ini dari Allah ya. Ud'uni. Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, astajib laku. Aku yang akan mengabulkan untuk. Mantap kan itu. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Kalau Allah sudah mengumumkan, silakan. Disambut saja itu. Kalau ada apa-apa, tagih langsung kepada Allah. Yang mengumumkan ke Allah kok. Jangan nagih ke saya. Ini bukan pengumuman saya. Saya sudah minta-minta kok belum dikabulkan. Langsung tagih sama Allah. Sampaikan ini ayat kepada Allah. Ya Allah, saya yakin dengan ayat ini. Tambahnya juga ancaman. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Siapa saja yang sombong, tidak mau meminta-minta kepadaku, tidak mau beribadah kepadaku, berdoa aja nggak mau, sombong, hati-hati. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Akan saya masukkan ke dalam neraka dengan hina-dina.
Gara-gara apa? Nggak mau minta sama Allah. Sombong itu. Ayo kurang apanya coba? Itu kan seenak-enaknya manusia. Ya Allah, manusia itu dimanja betul sama Allah. Nggak ada ya namanya manusia normal itu memberi pengumuman. Ayo siapa yang mau minta saya silahkan. Ayo silahkan. Tak kasih uang, ayo datang ke rumah saya. Tak kasih. Enggak. Loh, ayo siapa yang mau minta kepadaku. Apa saja silahkan minta kepadaku. Pengumuman dari Allah itu. Dan ancamannya apa? Siapa saja yang nggak mau minta kepadaku, saya masukkan, saya siksa dalam neraka jahanam. Ayo, kurang apanya coba itu? Nggak main-main ini. Pengumuman Allah ini nggak main-main. Luar biasa ya Allah. Seharusnya kalau kita paham dengan ayat ini, nangis kita itu. Kemana selama ini? Kenapa kita nggak memanfaatkan pengumuman dari Allah ini? Ayo pengumuman. Ayat kedua. Lebih dahsyat lagi nih ayat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wat tadda'i idza da'an. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yasudun. Wa idza salaka ibadi anni. Ini Allah menyampaikan kepada Rasulnya, ya Rasul, ya Muhammad, kalau ada hamba-hambaku yang bertanya tentang aku, jawab bahwa aku dekat dengan mereka itu. Bahkan diajarkan lebih dekat dari ulat leher mereka sendiri. Jawab kalau ada yang tanya tentang Allah. Wahai Muhammad, jawab bahwa aku dekat dengan mereka itu. Saking dekatnya, janji Allah apa? Ujibu da'wat tadda'i idza da'an. Akan aku kabulkan semua permohonan orang yang meminta kepadaku. Aku kabulkan semuanya. Aku kabulkan semua doa-doa manusia itu. Sampaikan ya Rasul kepada umatku, kepada hamba-hambaku. Ya, kurang apanya coba? Walaupun ini ditambah syarat ya. Tambah syarat. Wal yu'minu bi. Dan hendaknya mereka yakin tetap beriman kepadaku. La'allahum yarsudun, agar mereka mendapatkan kebenaran. Ayo kurang apanya? Ayat berikutnya. An-Naml 62. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yaksifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi. Ailahum ma'allah qalilan ma tazakkarun. Amma yujibul muttarra. Siapakah? Oh ini kalau terjemahnya dibalik. Amma yujibul muttarra idza da'ahu. Siapakah yang bisa memperkenalkan doa orang yang sedang dalam kesulitan? Ayo, siapa manusia yang nggak pernah sulit, nggak pernah dapat masalah? Semua manusia pasti dalam kesulitan, pasti dalam masalah. Ini tantangan dari Allah. Halo, siapa yang bisa menghilangkan kesulitan-kesulitan kamu? Kalau kamu mohon kepada Allah,
Ya Allah, saya ini banyak masalah. Siapa yang bisa menghilangkan kesulitan itu? Wa yaksifu su'a, yang bisa menghilangkan semua kesusahan-kesusahan yang dideritanya. Ya Allah, saya kok sedih terus, ya Allah. Siapa yang bisa menghilangkan duka lara? Hati manusia itu kalau sudah sedih, susah hilangnya. Kemarin kucing saya mati, itu aja saya sedih terus. Saya lupa, kenapa kok saya sedih terus ya? Harusnya kan saya langsung minta sama, ya Allah, yang bisa menghilangkan rasa sedih saya itu hanya Engkau. Bener, diangkat. Udah move on lagi sekarang. Dapat kucing baru. Ya kalau enggak doa kan enggak bisa hilang itu rasa sedih. Enggak bisa. Hati kita itu kalau sudah kena musibah, ya Allah, kehilangan kucing yang dicintai. Sedih. Satu rumah nangis semua. Mengiringi penguburan jenazahnya. Setelah itu membaca surat Yasin bersama-sama. Keren banget. Enggak. Lebih ya. Saking sedihnya maksud. Siapa yang bisa menghilangkan rasa sedih itu? Ini masih ditambahi. Siapa yang bisa menjadikan kamu manusia menjadi khalifah di atas muka bumi itu? Loh, kok sekarang banyak yang menentang khalifah itu gimana? Katanya nggak ada dalilnya dalam Quran. Itu nantang sama Allah Subhanahu wa taala. Yang mau menjadikan khalifah di atas muka bumi itu Allah. Memangnya siapa? Kok ada yang malah bilang kekhilafan itu tertolak di Indonesia. Ya Allah, nantang sama Allah. Nggak bisa. Yang punya kehendak menjadikan khalifah itu Allah. Mungkin masih bisa ngeles. Kan yang disebut Quran khalifah, bukan khilafah. Ya Allah. Nggak tahu bedanya raja dengan kerajaan. Coba kalau ada orang yang ngaku-ngaku raja, saya ini raja loh, tapi nggak punya kerajaan, kira-kira gimana? Itu kan raja ketoprak namanya. Kalau ada yang ngaku raja, ya mesti ada kerajaan kan? Kalau ada yang ngaku sebagai khalifah, berarti harus ada khilafahnya. Khalifah itu pemimpinnya, khilafah itu negaranya kan gitu. Gitu aja kok repot. Kemudian tantangannya apa? Hati-hati. Apalagi yang merasa punya Indonesia. Hati-hati. Seakan-akan Indonesia cuma punya kelompok tertentu saja. Indonesia itu milik Allah. Indonesia itu milik Allah. Bumi ini milik Allah. Kok nggak mau diatur pakai syariat Allah? Keluar saja dari bumi Allah. Jangan ngusir-ngusir dari Indonesia. Indonesia itu milik Allah. Buktinya apa? Ini ditantang sama Allah. Ailahum ma'allah. Apakah ada Tuhan di atas bumi ini, di alam semesta ini selain Allah? Ayo. Kok nggak mau manut sama Allah, nggak mau nurut sama Allah? Ya Allah. Nanti kalau sudah murka, ini corona, nanti semakin berat, semakin dahsyat, nggak dicabut-cabut, hancur seluruh manusia. Nantang sama Allah. Qalilan ma tadzakkarun. Sangat sedikit orang yang mau menyadari ini. Sangat sedikit orang yang mau merenungi ini. Ya Allah, ya Allah. Manusia sekarang sudah durhaka manusia. Sudah sangat sombong. Mengamalkan, menerapkan syariat Allah aja kok nggak mau. Dituduh macam-macam. Itu radikal, itu memecah belah bangsa, itu telah tertolak oleh Indonesia. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Kayak Allah itu goblok, nggak bisa membuat syariat.
Seakan-akan syariat Allah ketinggalan zaman, syariat Allah itu kejam, syariat Allah itu biadab, syariat Allah itu kadaluarsa, hanya cocok zaman onta. Sekarang zaman modern, orang sudah pintar, sudah cerdas, nggak butuh itu syariat. Direvisi saja itu syariat. Kenapa utang pakai bunga aja nggak boleh? Itu syariat apa itu? Dikit-dikit bunga haram. Syariat mana itu? Buang aja kuno. Zina haram. LGBT haram. Buang itu. Ya Allah. Belanda itu pusatnya LGBT. Terus-terusin aja itu. Ada satu kota di mana warganya itu hampir semuanya LGBT. Sampai wali kotanya itu LGBT. Nanti kalau datang ke sana bertamu, itu yang nemui laki-laki. Nanti yang mengeluarkan minuman laki-laki juga. Jangan kaget. Coba rumah tangga kok suaminya laki-laki, istrinya laki-laki. Terus kapan punya anak itu? Coba kalau satu negara gitu semua. Ambiar itu negaranya. Punah kan? Gimana bisa punya anak tiap hari pedang-pedangan terus? Enggak bisa lah, ya. Ayat berikutnya. Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya, mereka bertasbih dan memuji Tuhannya. Mereka beriman kepadanya, serta selalu memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, selaya berdoa. Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan yang mengikuti jalan Engkau. Dan berilah mereka dari siksa api neraka yang menyala-nyala. Itu doa malaikat. Malaikat aja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memintakan ampun kepada manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, Rabbana wadkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan-keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini doa-doa yang selalu dipanjatkan oleh manusia, yang dituntunkan oleh Al-Quran. Kesimpulannya apa? Dari semua hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita bahas tadi, sudah kita sampaikan, sudah kita bacakan lagi, doa itu perintah Allah. Coba bayangin. Doa itu hukumnya wajib. Orang kalau nggak mau doa, dosa disiksa sama Allah. Kurang apanya? Doa itu permintaan. Kita itu dipaksa untuk minta-minta sama Allah yang Maha Kaya, Maha Pencipta, Maha segala-galanya. Kan enak banget itu. Doa itu bukan cuma pilihan. Silakan doa, kalau nggak mau silakan, kalau nggak mau silakan. Doa itu kewajiban, diperintah. Kalau nggak mau doa, sombong itu orang. Kita diperintahkan Allah berdoa, baik ketika sempit maupun ketika lapang. Jangan ketika susah, ketika sedang kena musibah, baru berdoa.
Kalau sukses, sombong, lupa nggak mau berdoa kepada Allah. Baik dalam hati maupun diungkapkan. Hanya gerak hati Allah tahu. Allah itu sangat dekat dengan manusia. Tadi sudah disampaikan oleh Allah. Gerak hati kita Allah tahu. Keinginan-keinginan kita tahu. Dan dari ayat-ayat tadi kita juga tahu, satu-satunya zat yang bisa mengabulkan doa hanyalah Allah. Jangan minta kepada yang lain. Dan dari ayat ini kita juga tahu, malaikat juga berdoa kepada Allah. Selalu memintakan doa kepada Allah. Nah, tapi perlu difahami. Nah, sekarang kenapa tadi kita menyampaikan ada kelompok pertama yang salah, kelompok kedua yang salah? Itu masalahnya di mana sih? Kita harus ngerti posisi doa yang sebenarnya dalam kerangka kodok kodar. Karena doa itu masih bagian dari kodok kodar. Yang pertama, kita harus tahu doa tidak akan bisa merubah ilmu Allah. Jangan sampai ada yang berdoa, ya Allah, saya mohon semoga setan itu jangan diciptakan. Yang bikin masalah itu setan. Udah nggak bisa itu. Itu sudah dalam ilmunya Allah. Ya Allah, kenapa harus ada setan? Ya Allah, kenapa harus ada manusia? Ya Allah, kenapa harus ada surga neraka? Itu sudah ilmunya Allah. Bahkan, kenapa harus ada alam semesta? Jangan doa-doa yang seperti ini. Tidak boleh itu. Yang kedua, doa itu juga tidak bisa menolak qada Allah. Tidak bisa menolak qada Allah. Dan kita tahu qada Allah kalau sudah terjadi. Contohnya apa? Misalnya punya bapak, bapaknya meninggal, nangis tiap hari berdoa, ya Allah, hidupkan lagi, ya Allah, hidupkan lagi, ya Allah. Mati itu qada. Dari mana kita tahu? Ya sudah kita pelajari semua itu. Doa juga tidak bisa mencabut qadar Allah. Allah menciptakan alam semesta ini dengan khosiat-khosiat, dengan qadar-qadar yang telah ditetapkan, dengan kadar-kadar tertentu. Misalnya kita menanak menggodok air ya, memasak air. Ya kalau dipanasi terus, kalau sudah 100 derajat ya dia mendidih. Itu qadar Allah. Dan manusia itu paham qadarnya Allah. Nanti ibu-ibu kalau masak, mau ngangkat panci, pancinya udah panas, terus berdoa, ya Allah, semoga tangan saya nggak ngelonyop, ya Allah, nggak ngelonyop, ya tetap ngelonyop lah. Kan sudah paham qadar itu apa. Nanti yang di ketinggian, misalnya di hotel, ketinggian di lantai 30, terus berdoa, ya Allah, saya mau turun. Misalnya kalau haji biasanya kan ngantri di lift itu, ya Allah, lamanya minta ampun, mau turun aja. Ya kalau di lantai 2, 3 masih bisa pakai tangga biasa. Tapi lantai 30 gimana? Ngantrinya banyak itu. Lift dipakai terus. Terus berdoa, ya Allah, saya mau langsung loncat, ya Allah, semoga nggak mati, ya Allah. Ya nggak bisa. Coba loncat. Ya pecah kepalanya. Sudah tahu itu qadar. Jangan berdoa minta dicabut qadarnya. Ya Allah, semoga tangan saya jadi sayap. Ya sudah, nggak bisa. Tangan ya tangan, bukan sayap. Yang keempat, doa tidak bisa merubah hukum sebab musabab. Kalau benda dipanasi jadi panas, sebab musabab. Benda didinginkan ya jadi dingin. Sebab musabab. Kalau kita jualan,
kemudian laku, itu sebab musabab. Kalau kita tidur terus nggak bisnis, nggak jualan, kemudian duit nggak datang, ya itu tahu sebab musabab. Semua itu difahami oleh manusia. Oleh karena itu, karena kita tahu doa itu tidak bisa mengubah ilmu Allah, doa itu tidak bisa mengubah qada Allah, doa tidak bisa mencabut qadar Allah, doa tidak bisa merubah hukum sunatullah. Kita nggak bisa berdoa, ya Allah semoga malam terus. Saya nggak mau ketemu siang, ya nggak bisa. Atau ya Allah saya pengennya siang, terus jangan sampai ada malam. Ya nggak bisa. Itu sunatullah. Bumi berputar terus siang malam. Kita tiap hari berdoa kayak gitu, ya nggak ada gunanya itu. Kalau tahu kodok kodar seperti ini, maka kita paham. Doa itu tidak bisa dijadikan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah. Karena Allah itu nanti mengabulkan doa itu juga akan mengikuti hukum sunatullah. Pengen jadi dokter misalnya, anaknya pengen jadi dokter. Sekolah SD nggak mau, sekolah SMP nggak mau, kuliah nggak mau, tapi tiap hari berdoa terus pengen anaknya jadi dokter. Ketemu pirang perkara. Nggak bisa. Kenapa? Sudah paham, sudah paham. Untuk bisa jadi dokter ada sunatullahnya. Termasuk kalau kita ingin menyelesaikan masalah Palestina. Doa terus. Ya namanya penjajahan hanya bisa diusir dengan apa? Dengan tentara, dengan pasukan. Yang siap mengusir penjajah. Nah itu namanya sunatullah. Tapi juga nanti jangan sebaliknya. Ya karena manusia itu terikat dengan sunatullah, terus nanti dibalik loh. Terus untuk apa kita berdoa? Terus untuk apa kita berdoa? Kalau memang doa nggak bisa merubah sunatullah. Ayo, untuk apa kita berdoa? Jawabnya, karena kita diperintahkan untuk berdoa. Yang kalau kita tidak berdoa, dosa. Masalahnya itu. Makanya pemahaman doa yang paling tepat itu harus dengan kerangka kodok qadar. Semuanya kembalinya kepada kodok qadar. Dahsyat ini kodok qadar itu. Jangan sampai salah. Kita kembalikan dua lingkaran, kepakai terus ini. Mohon sabar, ini pertemuan terakhir. Jangan sampai meleset ini pemahaman akidah ini. Jangan sampai salah menaruh doa di dalam lingkaran yang salah. Ambiar itu nanti. Manusia itu berada pada dua lingkaran. Ada lingkaran yang menguasai, ada lingkaran yang dikuasai. Selalu begitu. Lingkaran yang menguasai itu di dalam dada, lingkaran yang dikuasai itu di dalam kepala. Nah, terus kepentingannya apa? Dikabulkannya doa itu di mana naruhnya? Kalau sampai salah, ambiar. Dikabulkannya doa itu ditaruh mana? Seperti kemarin bahas rezeki, membahas ajal, membahas tawakal, jangan sampai salah. Hancur itu pasti. Ternyata dikabulkannya doa itu posisinya di lingkaran yang menguasai manusia. Letaknya di dalam dada. Letaknya di dalam keyakinan-keyakinan. Yaitu apa?
Yang mengabulkan doa itu Allah. Dan itu tidak terdeteksi oleh akal manusia. Masuknya hanya keyakinan. Dan jangan dimasukkan ke dalam lingkaran yang dikuasai manusia. Kalau ini dimasukkan ke lingkaran otak manusia, ya lumpuh otaknya. Lumpuh, kayak kemarin. Keyakinan rezeki dari Allah itu masuknya dalam dada. Jangan di dalam kepala, lumpuh kepalanya. Nanti yang muncul apa? Ya kalau rezeki sudah dijamin oleh Allah, terus ngapain kerja? Mesti gitu. Kalau semua doa sudah pasti dikabulkan oleh Allah, terus ngapain kita ikhtiar? Ngapain kita usaha? Itu salah memasukkan dalam lingkarannya. Dikabulkannya doa itu di dalam dada kita, harus yakin semata-mata yang mengabulkan itu Allah. Dan bentuk pengabulannya juga 3 macam, 3 kemungkinan. Sesuai hadis tadi. Bisa sesuai dengan permintaan, bisa ditunda besok di akhirat, bisa diubah untuk menghindarkan keburukan yang akan menimpanya. Dan itu kan harus diyakini, pasti dikabulkan, cuma bentuknya lain. Doa terus, tapi bisa saja dikabulkan di akhirat. Nah, di dalam lingkaran yang menguasai manusia, akal ini cuma dikunci dengan apa? Kita diperintahkan doa sama Allah. Kalau enggak doa, dosa, dosa, dosa. Dan harus menyadari itu bagian dari ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka mencari pahala dari Allah yang itu akan dihisab. Kalau enggak mau berdoa, dosa. Nah, 2 ini harus pas menaruhnya. Berarti contoh yang enggak pas apa? Misalnya saja. Kayak materi rezeki kemarin. Ada orang pagi-pagi istrinya udah teriak-teriak. Mas, ini berasnya habis, Mas. Ya sudah, beli sana. Ambil uang di dompet. Dompetnya dibuka. Mas, dompetnya kosong, nggak ada duitnya. Ya sudah, kita sekarang berdoa. Yuk kita sholat, doa, terus tidur. Ya Allah berilah beras, ya Allah berilah beras, terus tidur. Tahu-tahu, Assalamualaikum. Orang datang bawa beras. Ya benar kan Bu? Dapat beras kan? Ini karena doa kita. Alhamdulillah doa kita dikabulkan oleh Allah. Langsung sesuai permintaan kita. Kita tadi berdoa minta beras. Langsung dikabulkan oleh Allah. Terus apa masalahnya? Masalahnya apa? Kan udah doa, udah dikabulkan. Masalahnya apa? Masalahnya dosa gitu. Orang ini berdosa. Kenapa? Karena tidak mau terikat dengan sunatullah. Akalnya itu paham. Kalau duit habis, berat habis, kok malah tidur terus hanya berdoa saja. Paham nggak hubungan sebab akibatnya? Apakah tidur itu bisa menyebabkan beras datang? Kalau kamu paham dan hanya mengandalkan doa, dosa, walaupun tiba-tiba dikabulkan oleh Allah. Kenapa dikabulkannya doa itu dalam dada untuk diyakini? Tapi kalau nggak mau menjalankan sunatullahnya, dosa masalahnya itu akan dihisab masalahnya. Termasuk yang mengandalkan usaha nggak mau dosa, nggak mau doa, itu ya dosa sama aja. Saya ini sukses, udah kaya raya, duit saya banyak.
Enggak doa, nyatanya ya sukses. Mau apa lo? Saya nggak pernah sholat, nggak pernah doa, sukses kaya raya. Sampean doa terus kere, doa terus saja melarat. Keren saya, kerja keras, kerja keras. Kerja, kaya raya. Mau apa lo? Ada orang kayak gini, masuk neraka itu. Kenapa? Nggak mau doa. Lah, saya udah sukses kok doa ngapain? Tetap dosa. Sombong itu. Walaupun sudah sukses kaya raya nggak mau doa, masuk neraka dia itu. Tegas. Nah, berarti kita harus tahu posisi doa itu unik dalam Islam itu. Unik. Seperti memahami tawakal, harus urut. Mulai dari apa? Doa itu sebelum ikhtiar, selama ikhtiar, sesudah ikhtiar harus doa terus. Ya Allah, harus doa terus. Dan posisinya harus benar. Yang menguasai manusia, yang dikuasai manusia. Yang menguasai manusia di dalam dada, yang dikuasai manusia di dalam kepala. Urutannya gimana? Persis tawakal. Jangan sekali-kali keluar rumah, jangan ikhtiar dulu, jangan bisnis dulu, jangan kerja dulu. Full cas dulu, dadanya dipenuhi dengan apa? Doa. Dada kita harus dipenuhi keyakinan. Allah akan mengabulkan doa kita. Allah yang akan membantu kita. Allah yang akan menolong kita. Harus full cas. Fungsinya apa sih? Pertama, pasti orang yang banyak doa tenang hidup. Tenang. Mau menjalankan bisnis yang enggak galau. Nanti sukses apa enggak ya? Sukses apa enggak ya? Berhasil apa enggak ya? Jangan-jangan gagal kita. Ini beli apa enggak ya lahannya? Beli apa enggak ya? Bingung, maju mundur. Kenapa? Dadanya kosong itu, dadanya kosong. Orang yang dadanya kosong itu gelisah terus, stres terus, galau terus. Nggak berani memutuskan. Kenapa? Nggak ada tempat bergantung. Dadanya kosong. Nggak ada keyakinan pada Allah. Berarti apa? Nggak pernah doa itu. Atau doanya hanya formalitas tadi. Dan yang lebih penting apa? Inilah yang memunculkan semangat. Dalam kerja, dalam ikhtiar. Kenapa? Semangat, yakin. Dadanya sudah full. Dan nanti fungsi utamanya apa? Akan menjadi penyangga bagi akal kita. Allah siap jadi backing. Nah, enak kan? Kalau kita rajin berdoa, siapa yang jadi backing kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya apa? Nah, itu. Akal harus dipaksa untuk terikat dengan syariat Allah. Akal harus dipaksa untuk terikat dengan sunatullah. Dan akal harus dipaksa untuk apa? Yakin kepada Allah, tidak mudah putus asa. Itu posisi yang benar. Jadi tujuan berdoa, ingat, untuk melaksanakan perintah Allah. Jangan sombong, jangan menang-menang sudah sukses. Nggak mau doa, tetap dosa. Untuk mendapat pahala Allah, ingat pahala itu nanti di akhirat. Kita butuh masuk surga, banyak doa. Sebagai amal ibadah dan manifestasi ketundukan kita kepada Allah. Untuk memenuhi satu kebutuhan, baik dalam perkara dunia maupun akhirat. Dan juga tadi bisa menghilangkan rasa sedih. Yang bisa mengangkat kesedihan hati kita. Jika doa dikabulkan, itu anugerah dari Allah. Pemenuhan doa itu juga akan sejalan dengan hukum sunatullah. Sebab musabab. Gak mungkin kita doa, ya Allah semoga turun hujan emas, ya Allah. Biar kaya semua orang Indonesia. Malah emas nggak ada harganya kalau jadi hujan emas. Ya mesti inflasi. Jika kebutuhannya tidak terpenuhi, tetap akan dapat pahala dari Allah.
dikabulkan di akhirat. Doa pengen punya rumah nggak dikabulkan di akhirat, dibangunkan istana, kurang apanya itu. Nah, yang harus kita pahami ini bentuk ibadah yang paling luas itu doa. Nggak seperti sholat, nggak seperti puasa, nggak seperti haji. Terikat dengan waktu, terikat dengan tata cara, terikat dengan tempat. Kalau doa itu luas dan luas. Doa itu boleh dengan bentuk apapun, boleh dengan bahasa apapun, boleh dengan dalam hati maupun lisan, dalam bentuk kalimat apapun. Tidak harus terikat dengan doa-doa tertentu. Bisa meniru doa orang lain. Tapi yang lebih utama doa-doa yang berasal dari Quran dan Sunnah. Ustaz, apakah doa Fatihah juga bisa sampai pada ahli kubur? Nah, ini mohon di penjelasannya. Iya. Ini masalah yang gaib. Kalau kita nggak tahu hubungan sebab akibatnya, itu berarti gaib, maka harus ada dalil. Harus ada dalil. Nah, ada dalil yang bisa mewakili. Ini hadis Bukhari, insya Allah. Hadis yang sahih. Nabi mengatakan, Iqra'u Yasin ala mautik. Bacakanlah surat Yasin kepada orang yang sudah mati di antara. Yang disebut oleh Rasul itu ala mautikum, itu sudah mati. Karena ada perintah dari Rasul itu membacakan surat Yasin, ini oleh ulama dimaknai dengan apa? Tidak hanya surat Yasin, itu berlaku untuk bacaan-bacaan Al-Quran yang lain, untuk orang yang mati, itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti membacakan Yasin kepada orang yang meninggal itu ada perintahnya, membacakan Fatihah juga ada perintahnya, membacakan Kulhu juga ada perintahnya. Yang harus hati-hati, perintah ini bersifat umum, bersifat global atau mujmal. Maka kalau perintahnya umum, ya tetap dipertahankan pada keumumannya. Jangan kemudian membuat, ini yang dipermasalahkan selalu apa? Kalau membuat urutan-urutan paket baku di dalam mendoakan orang mati. Urutan paket baku ini, kalau nggak ada tuntunannya, hati-hati, itu bisa berubah menjadi bid'ah. Yang dikenal dengan istilah tahlilan itu ya. Tahlilan itu semua ada dalilnya. Apa yang kita bacakan dalam paket tahlilan itu ada dalilnya semua. Tapi tolong jangan dibuat paket baku. Kita tahlilan itu urutannya kayak apa ya terserah kita. Mau baca Yasin atau baca Fatihah, mau Ar-Rahman, mau Kulhu itu ya. Semuanya mubah, semuanya mubah. Makanya saya kalau diminta mimpin tahlilan, saya ingin memastikan ini kelompok bid'ah apa bukan. Caranya gimana? Coba urutan-urutan membaca tahlil itu dibolak-balik. Atau kita mimpinnya bikin ramuan sendiri. Kira-kira ribut enggak? Kalau jamaahnya ribut, wah ini berarti kok urutannya kayak gini, ini berarti bukan tahlilan. Nah ini sudah jamaah bid'ah. Karena masing-masing bacaan-bacaan dalam tahlilan itu memang ada dalilnya. Semua ada rujukannya. Tapi yang jadi masalah itu paket urutannya itu nggak ada bentuk bakunya. Kalau itu dibuat baku, itu nanti jadi amal ibadah mahdhuf nanti. Itu bisa menimbulkan bid'ah. Hati-hati ya. Hati-hati. Maka uji cobanya harus dibolak-balik. Kalau nggak ribut, berarti ini jamaah yang paham. Bahwa itu fadilah-fadilah yang bisa kita baca dengan urutan apapun juga, termasuk hari-harinya juga bebas. Tidak harus 3 harinya, 7 harinya, nanti ada 40 hari. Coba sekali-kali 20 hari kita kumpulkan doa bareng. Kalau ribut, ya ini jamaah bid'ah nanti.
Di Al-Quran ada ayat sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah nasib mereka sendiri. Bagaimana memahami ayat ini secara benar? Iya, nah ini pentingnya kita memahami materi kodok kodar. Sebenarnya semua kerangka kita memahami ayat-ayat itu harus dalam kacamata kodok kodar. Enak sekali. Insya Allah nggak akan meleset. Jadi cara memahaminya gimana? Itu hanya harus benar di dalam menaruh di lingkaran kodok kodar itu. Jangan sampai salah. Caranya gimana? Ayat atau hadis itu pasti ada yang masuknya itu harus di dalam dada, ada yang masuknya harus dalam kepala. Ada alamatnya, jangan sampai salah. Ingat, kalau salah bisa ambyar itu. Intinya apa? Ayat-ayat itu kalau ada unsur perintahnya, ada unsur tuntutannya, itu harus kita masukkan dalam kepala untuk kita laksanakan. Jangan dimasukkan ke dalam dada. Tapi kalau ayat-ayat kaitannya dengan ibadah, dengan apa? Dengan berita-berita, dengan kabar-kabar yang gaib, atau dengan kata lain kaitannya dengan keyakinan-keyakinan, masuknya dalam dada, jangan masukkan dalam kepala. Semuanya begitu, prinsip utamanya itu. Ini sudah berulang-ulang dengan banyak contoh, misalnya ada ayat-ayat tentang jaminan rezeki ya. Innallaha yarzuqu may yasha, sesungguhnya Allah yang akan memberi rezeki kepada siapapun juga. Semua dijamin rezekinya. Maksudnya dalam dada. Itu ayat akidah. Jangan dimasukkan kepala. Yang masuk kepala itu ayat-ayat syariat. Nah, itu nanti materi kedua, materi syariat itu lebih tegas lagi nanti. Jangan sampai menarik hukum syariat dengan ayat akidah. Nggak boleh. Nanti lebih tegas lagi. Yang boleh masuk ayat syariat itu hanya ada unsur tolabnya, ada unsur tuntutannya. Berarti ayat tadi, Ar-Ra'd 11 tadi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu masuknya dalam kepala. Kita disuruh cancut tali wondo, kita harus bangkit. Kenapa? Ada perintah dari Allah. Kalau kamu terpuruk seperti ini, bagaimana merubah nasib kamu? Perintahnya apa coba? Kita harus merubah dari diri kita sendiri. Kita harus bangkit merubah diri. Itu perintah yang harus kita laksanakan. Jangan hubung-hubungan dengan kodok, jangan hubung-hubungan dengan akidah. Jangan masukkan di dalam keyakinan-keyakinan, di dalam dada. Kalau masuk dalam dada nanti bahayanya apa? Oh, berarti kehendak Allah itu mengikuti kehendak manusia. Ya, biar itu udah kita selesaikan semua. Oh, berarti kehendak Allah terbatas. Masa ayat perintah dimasukkan ke dalam akidah? Kocar-kacir nanti. Semuanya begitu. Termasuk ayat-ayat tentang khilafah ya, yang diributkan terus. Kalau ada hadis tentang khilafah, itu kan masuknya bukan di kepala. Misalnya ada summa takunu khilafatan ala minhaji nubuwah. Kemudian nanti akan tegak kembali khilafah atas dasar manhaj kenabian, atas dasar metode kenabian. Nanti akan muncul seperti khulafaur rasyidin lagi. Nah, kalau sudah dijanjikan ngapain kita berjuang? Udahlah. Diem aja juga nanti tegak sendiri kok. Nah, itu kan salah naruh ayat. Salah naruh ayat. Bahaya. Jadi kalau kita deteksinya coba, kalau ada apa ayat-ayat yang memerintahkan kita, laksanakan. Misalnya Nabi memerintahkan, perbanyaklah silaturahim, karena itu akan memperbesar rezeki kita. Itu masuknya di kepala, itu ayat-ayat perintah, itu syariat. Berarti kita disuruh banyak silaturahim.
Kalau pengen rezekinya banyak, silaturahmi, kerjakan saja. Jangan diributkan di dalam dada. Sebenarnya rezeki itu sudah dijamin belum sih? Rezeki masih bisa berubah enggak sih? Rezeki itu kodok apa enggak? Loh ya Allah, gara-gara ada hadis gitu kok diributkan di dada. Itu hadis syariat, kerjakan saja. Kalau ada perintah, kerjakan. Jangan diributkan di dalam dada. Nggak ada hubungannya dengan akidah. Jalan-jalan saja. Kalau ada ayat-ayat akidah, nanti hubungannya dengan keyakinan-keyakinan, ketenangan-ketenangan. Coba misalnya, sekarang memperjuangkan khilafah itu berat, sekarang berat. Kalau nggak ada janji-janji dari Rasul, kita itu blank itu. Nggak ada pegangan. Kita memperjuangkan sesuatu yang nggak ada ujungnya. Benar nggak ini disyariatkan? Benar nggak ini dijanjikan? Kan nggak ada pegangannya. Itu seperti kuliah S3, tapi nggak jelas nanti dapat ijazah atau tidak. Mau kita kuliah jungkir balik, susahnya minta ampun, penelitiannya susah, risetnya susah, tapi nggak jelas. Ini nanti ada ujiannya apa enggak, ada ijazahnya apa enggak. Loh kok itu dilakoni? Itu kan gelisah terus. Gitu. Coba kalau dijanjikan. Kalau Anda mau menyelesaikan disertasi, kamu akan dapat gelar doktor. Wah, itu kan semangat. Manusia mau semangat jungkir balik, kenapa? Sudah dijanjikan. Dapat gelar kamu itu. Tapi kalau gelarnya nggak jelas, orang itu memperjuangkan juga galau terus. Nah, itu pentingnya kita mendudukkan lingkaran yang dikuasai dengan lingkaran yang menguasai secara tepat. Begitu terus intinya. Gitu ya, Allah. Bolehkah kita mendoakan penguasa yang zolim? Iya, kita periksa saja dalil-dalilnya. Kalau syaratnya ada, syaratnya kalau memang penguasa sudah menampakkan kezolimannya secara terang-terangan, dan juga sudah dinasihati, sudah diseru, tetap ndablek, tetap zolim, nah ada izin, bolehnya mendoakan penguasa yang zolim. Kenapa? Ya karena memang ada tuntunannya. Itu bisa dibahas secara khusus. Ada. Dalam Quran juga ada itu contoh-contoh yang diberikan oleh para nabi terhadap pemimpin-pemimpinnya yang zolim. Syaratnya apa ya? Memang sudah jelas-jelas menentang Islam, menampakkan kezoliman. Begitu ya, Allah. Apakah prasangka juga bagian dari doa? Sebagaimana hadis qudsi bahwa Allah tergantung sangkaan hambaku. Iya, kalau kita kembalikan pada penjelasan Allah tadi, bahwa Allah itu sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita, itu kan yang disebut Allah terkait dengan doa tadi. Oleh karena itu, gerak hati kita itu sudah terbaca oleh Allah. Berdasarkan ayat yang sudah kita baca tadi. Oleh karena itu, gerak hati kita itu merupakan doa kita juga. Karena doa itu tidak harus diucapkan. Dalam hati itu sudah merupakan doa. Kita cuma membatin saja ya, dalam hati gitu. Itu sudah doa. Apalagi ditambah hadis tadi gitu. Innallaha inda dzanni abdihi. Sesungguhnya Allah itu sangat tergantung persangkaan dari hambanya. Jadi kalau kita yakin doa kita dikabulkan, ya Allah yakin. Tapi kalau kita nggak yakin, ya Allah nggak mau. Salahnya nggak yakin. Dan makanya Allah itu ngerti kok. Ini doa ini formalitas atau sungguh-sungguh kan ngerti. Kayaknya mulutnya apa? Dermimil terus, hasanah benar gitu. Tapi Allah ngerti ini doa apa, cuma ngeromyang itu Allah ngerti kok. Kenapa? Hatinya tidak hadir, hatinya nggak hadir. Makanya hadis pertama
pertama yang harus kita pegang tadi apa? Hadis Nabi tadi, sesungguhnya doa itu mukhul ibadah, otaknya ibadah. Ibadah kalau nggak menyadari, memahami yang diucapkan itu manusia berjalan tanpa kepala. Nggak ada kepalanya, itu menakutkan. Berarti kalau sholat itu doa-doanya banyak, kita nggak paham sama sekali yang romyang tadi gitu. Gimana Allah mau mengabulkan? Hatinya nggak hadir, hatinya nggak memohon. Itu kayak orang mabuk itu. Allah gitu ya. Ustadz, sudah doa, sudah ikhtiar, tapi sesuai dengan harapan. Oh, sesuai dengan harapan malah nggak apa-apa ya. Tidak sesuai mungkin ini tadi. Tidak sudah sesuai. doa, sudah ikhtiar, tapi tidak sesuai dengan harapan. Bagaimana, Tad? Ya karena kemungkinan yang kedua atau yang ketiga. Kemungkinan yang kedua apa? Dikabulkan di akhirat. Kemungkinan yang ketiga apa? Kalau dikabulkan musibah itu. Ya kita harus husnuzon terus. Aku pakai baju apa? Kita ada kewenceng. Tahu tanya mama. Tanya mama. Selama saya hidup ini ya, kalau saya flashback ya, perjalanan hidup saya bisa melihat mana doa-doa saya yang dikabulkan oleh Allah. Sesuai dengan permintaan saya. Saya dulu pernah pengen sekali haji, pas bulan Ramadan. Saya itu masih mau kuliah ke Malaysia. Tapi kok tiba-tiba di malam yang sunyi, aku sendiri, tiada yang menemani. Aku berdoa. Kok tahu-tahu pengen sekali naik haji. Itu saya sudah berangkat ke Malaysia, sudah mau kuliah. Ada SMS dari istri, dulu nggak ada WA kan, SMS. Pulang, ada surat datang ke rumah. Isinya apa? SK untuk berangkat haji. Gratis, tinggal berangkat. Jadi pembimbing haji? Enggak jadi. Pokoknya haji gitu aja. Dari mana? Dari Kementerian Agama, dulu Depak, dari Depak. Karena Depak itu ngasih jatah haji. Kebetulan dulu saya anggota MUI. Ada jatah itu, setiap tahun anggota MUI satu diberangkatkan gratis, ya cuma berangkat aja. Syaratnya cuma satu, yaitu apa? Belum pernah haji. Nah, saya langsung bilang sama istri saya, nah ini saya lagi kuliah, masa saya haji? Yang lain saja kan banyak, anggota MUI kan banyak. Ternyata semua anggota MUI sudah haji semua, kecuali saya. Ya kan saya terpaksa berangkat. Itu kayaknya baru kemarin doa langsung dikabulkan. Padahal antrean banyak haji itu. Saya sudahlah nggak ngantri, nggak bayar. Kloter pertama, ya Allah. Nggak ada tugas apa-apa. Bukan pembimbing juga. Ya, pokoknya berangkat. Terus ngapain? Ya, pokoknya haji gitu loh. Tapi ada yang, saya ingat ada doa-doa saya yang sampai sekarang tidak dikabulkan. Nggak tahu, belum apa tidak. Tidak dikabulkan oleh Allah. Kayaknya saya doanya udah kenceng sekali. Tahajud terus. Udah berapa tahun saya tahajud. Nggak dikabulkan oleh Allah. Dan saya bersyukur, saya baru sekarang baru tahu. Saya sekarang menyadari, kalau dulu dikabulkan benar, wah hancur hidup saya. Sekarang ketahui. Dulu saya sedih itu nggak dikabulkan. Ya Allah. Yaitu ketika saya lulus, cari kerja, ngelamar sana, ngelamar sini, ya Allah. Saya dulu kan fakultas pertanian ya. Ini terus terang saja ya, mimpinya orang tua menyekolahkan anak di UGM, fakultas pertanian. Pengennya ya kerjanya kan sesuai dengan ijazahnya kan. Ijazahnya ya pertanian, kerjanya ya di pertanian gitu loh. Lulus itu kan ngelamar sini. Saya itu pengen membahagiakan orang tua, kurang apanya coba. Ya Allah, tolonglah ijazah saya itu supaya kepake gitu loh. Masa saya insinyur pertanian, kok kerjanya bisnis kan nggak lucu.
Ibu saya tuh sampai nggak mau walaupun ibu saya itu punya duit banyak, saya minta modal untuk bisnis nggak dikasih. Kamu tuh saya kuliahkan itu supaya bisa kerja sesuai ijazah. Sudah berjuta-juta dihabiskan, waktunya udah lama. Kok ijazah nggak kepake kan sayang. Itu saya berdoa terus. Sampai sekarang ijazah saya nggak kepake itu ijazah saya. Ijazah pertanian saya nggak kepake. Sedih, saya sedih ya Allah. Saya sekolah lama, lulus aja lama gitu, kok nggak kepake. Tapi sekarang baru tersenyum, ya Allah. Kalau saya kerja di pertanian, terus jadi apa saya itu? Saya sudahlah buta agama, nggak tahu agama. Akhirnya kan saya malah, sudahlah kalau pertanian jasa nggak kepake, saya kuliah S2. Langsung saya banting setir. Dulu ada pembukaan S2 itu apa? Jurusan ekonomi Islam. Itu pertama kali di dunia itu ada S2 ekonomi Islam. Itu di UII Jogja. Saya pendaftar pertama. Bismillah lah, saya banting setir. Kayaknya pertanian ini sudah bukan bidang saya. Gitu. Saya udah doa jungkir balik ya, ijazah saya nggak laku. Akhirnya saya pindah ijazah. Saya ekonomi sajalah, ekonomi Islam. Kayaknya lebih manfaat, lebih barokah gitu. Ternyata kebablasan. Orang ngertinya saya itu ekonomi Islam, bukan pertanian. Tapi sekarang saya bersyukur betul. Ya Allah, kalau dulu dikabulkan kerja di pertanian, terus jadi apa? Misalnya saya kerja di kebun sawit, di pedalaman Kalimantan, ketemunya monyet. Masa saya mendakwai monyet? Teman-teman saya itu banyak yang di pedalaman pertanian, kerja di kebun-kebun sawit itu. Ya Allah, sekarang saya bersyukur. Kenapa? Saya ngelamar nggak diterima. Karena IP-nya juga pas-pasan. Akhirnya saya bisa merasakan kenapa Allah dulu nggak mengabulkan. Bukan nggak mengabulkan, diganti dengan musibah yang serupa. Allah memberi yang lebih baik. Saya baru bersyukur sekarang, ya Allah. Kenapa saya dulu husnuzon? Ternyata diberi yang lebih baik. Ya sudah. Tapi bukan karena itu, bukan karena jerih payah doa saya tidak dikabulkan. Itu diganti namanya itu. Diganti yang jauh lebih baik. Karena apa? Karena sudah mati-matian berdoa terus. Allah ngerti itu. Nggak akan menyia-nyiakan doa kita. Selain nanti disiapkan di akhirat, pasti dapat pahala, diganti dengan yang lebih baik. Nah, oleh karena itu, siapa saja yang merasa doanya nggak dikabulkan sesuai keinginannya, harus tetap husnuzon. Allah sudah menyiapkan dengan yang lebih baik, itu yang paling penting. Lebih baik. Cuma ngertinya itu setelah filmnya selesai. Paling enak itu kan nonton film kalau sudah endingnya. Lakonnya menang apa kalah itu. Saya paling benci kalau nonton film itu lakonnya mati itu. Kayak nonton film Titanic itu, wah mati. Paling nggak seneng. Harusnya nikah gitu loh, happy ending gitu loh, malah mati. Kecewa penonton. Nonton film kok sad ending itu untuk apa? Kan untuk hiburan, gitu. Harusnya happy ending. Apakah doa itu baiknya spesifik atau global, seperti doa sapu jagat? Baiknya ya dua-duanya. Dua-duanya. Urutannya kan dibuka dengan spesifik. Diakhiri dengan sapu jagat. Makanya Robbana atina fid dunya hasanah mesti bagian akhir itu. Karena itu doa sapu jagat. Dua-duanya disampaikan. Jadi awal-awal itu yang spesifik saja. Langsung to the point. Dan mohon maaf ya, saya merasa yang paling nikmat dalam doa itu ya di akhir sholat tahajud ketika sujud terakhir. Itu ada dalil-dalilnya soalnya, ada hadis-hadisnya. Tapi mohon jangan dilafatkan kalau dalam doa. Kalau dilafatkan batal itu sholatnya. Karena sholat nggak boleh ada ucapan-ucapan manusia, itu nggak boleh.
Doa-doa sholat itu sudah ada ketentuannya. Maka kalau sujud terakhir dalam tahajud itu, semua keinginan kita ditumpahkan saja tapi dalam hati. Udah spesifik aja, langsung to the point. Alhamdulillah saya merasa tidak ada yang tidak dikabulkan. Semuanya dikabulkan. Kalau saya mau cerita tentang doa-doa itu dikabulkan, wah sampai maghrib nggak selesai. Saking banyaknya. Kalau nggak sesuai dengan yang kita minta, ya tadi, contohnya tadi. Diganti itu, diganti. Bukan diganti yang sejajar, diganti yang lebih baik. Nah itulah. Kalau kita naksir cewek, udah doa terus, malah dilamar orang lain nikah. Jangan kecewa. Tidak ada yang sia-sia dalam doa kita. Nanti diganti Mbak Dona. Asal jangan Maradona tapi itu. Wah, kalau diganti Maradona jadi LGBT. Ambiar. Apakah ada rukun dalam berdoa? Misalnya harus dengan angkat tangan. Nah, itu hebatnya doa. Satu-satunya amal ibadah yang, kalau tadi kan sudah saya katakan, ibadah itu ada yang paling lengkap itu haji. Haji itu terikat dengan waktu, terikat dengan tempat, terikat dengan tata cara. Wah, itu paling berat. Kita nggak bisa haji sewaktu-waktu, nggak bisa. Dan kita nggak bisa haji itu, tawafnya mubeng beteng di Jogja, nggak bisa. Tawaf itu ya harus di Ka'bah di Mekah. Nggak bisa diganti di Jogja, itu nggak bisa. Tata caranya juga sudah ditentukan. Tawaf itu ya keliling, harus berlawanan arah jarum jam. Nggak boleh kita pengen keren sendiri, terus sesuai arah jarum jam, karena dari Indonesia. Lawan arus. Terus bacaan-bacaannya bikin sendiri, malah baca-baca Pancasila, ya Allah, mentang-mentang dari Indonesia. Dulu kan ada jamaah kayak gitu. Ya janganlah. Haji itu ibadah yang spesial. Di bahannya haji itu sholat. Sholat itu waktunya tertentu, tata cara tertentu, tapi tempatnya tidak tertentu. Tempatnya bebas, tidak harus ke Mekah, tidak harus di masjid. Walaupun ada yang lebih utama. Tapi dimanapun juga tempatnya selama itu bukan tempat yang diharamkan, kita bisa sholat. Di kantor bisa, di terminal bisa, di stasiun bisa, di pesawat bisa. Terikatnya cuma dua. Waktu dan tata cara. Satu-satunya ibadah yang nggak terikat semuanya itu cuma doa. Tidak terikat waktu, tidak terikat tempat, tidak terikat tata cara. Oleh karena itu jangan kita itu mempersulit dalam doa. Kita itu doa kapan saja silahkan, di mana saja silahkan, dengan tata cara apa saja silahkan. Kalau ada tuntunan doa itu hanya fadilah, hanya keutamaan atau hanya sunnah-sunnah, tapi tidak wajib. Dan jangan memahami itu wajib. Jadi kalau ada tuntunan doa itu semuanya fadilah, bukan wajib. Ya tuntunannya diawali dengan istighfar dulu, dibuka dengan basmalah, sholawat atas Nabi, kemudian bersuci, menghadap kiblat, disampaikan dengan rendah hati, khudu, nanti diakhiri dengan sholawat lagi, dengan hamdalah, dengan mengangkat tangan, itu semuanya fadilah. Yang kalau kita nggak mau pakai itu, nembus, jangan sampai khawatir, langsung ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Ya Allah kabulkan, ya Allah. Semoga laku, ya Allah, semoga laku. Langsung itu aja nggak apa-apa. Jangan mempersulit diri. Kalau memang waktunya lapang, menggunakan fadilah tadi ya silahkan. Jangan sampai memahami itu wajib. Kalau itu memahami wajib malah jadi bid'ah nanti. Nggak boleh mewajibkan sesuatu yang sunnah. Gitu ya, Allah. Adakah prasyarat agar doa dikabulkan? Ya tadi memang ada
dalam ayat-ayat tadi disebutkan fal yastajibuli wal yu'minu bi, itu kan sebenarnya prasyarat. Tadi kan ayatnya apa? Malah lupa. Prasyaratnya aja gitu. Jadi prasyaratnya apa? Kalau ingin doanya dikabulkan, maka penuhilah kewajiban-kewajibanku. Dan hendaknya kamu tetap beriman kepadaku. Nah itu berarti apa? Allah juga pengen ada prasyarat. Kemudian tadi ada juga misalnya doa yang tidak disertai dengan unsur dosa dan unsur pemutusan hubungan silaturahim, itu juga bisa kita anggap sebagai prasyarat-prasyarat. Berarti jangan doa yang mengandung unsur dosa, jangan ada doa yang mengandung unsur untuk memutus hubungan silaturahim. Termasuk kalau pengen doanya itu manjur, dikabulkan Allah, yaitu permintaan Allah. Penuhilah kewajiban-kewajibanku, perintah-perintahku, dan hendaknya tetap beriman kepadaku. Bahkan ada ancaman. Ya. Ini kan prasyarat juga. Ini dari hadis Nabi. Nanti bisa direnungkan. Nabi mengatakan, wallazi nafsi biyadihi. La ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari. Au la yusakinnallaha ayyab'asa 'alaikum iqaban min 'indihi. Tsumma la tad'unahu fala yustajabu lakum. Nah, hati-hati itu. Nabi mengatakan wallazi nafsi biyadihi. Demi zat yang diriku di dalam genggamannya. Sungguh kamu dalam hidup itu hanya diberi dua pilihan dalam hidup ini. La ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari. Sungguh kamu apakah akan benar-benar sungguh-sungguh melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, atau pilihannya cuma dua. Kamu benar-benar mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, atau apa? Memilih pilihan kedua. Atau Allah akan menimpakan siksa kepada dirimu yang datang dari sisi Allah, kemudian kamu berdoa, doa kamu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Ini jadi prasyarat kan? Pengen doanya dikabulkan, jangan sampai meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang-orang yang tidak mau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, itulah yang membuat hijab. Doa-doa umat Islam nggak akan dikabulkan. Kalau umat Islam nggak mau amar ma'ruf nahi mungkar, ada kezoliman dibiarkan, ada kezoliman didiamkan, ditutup itu pintu doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taunya dari mana? Dari hadis tadi. Tidak akan itu dikabulkan. Itu sampai dengan huruf-huruf taukid yang bertumpuk-tumpuk tadi. Pasti tidak dikabulkan. Kalau umat Islam diam saja. Ada kemungkaran, ada kezaliman, diam saja. Ditutup itu pintu doa. Kalau cuma ditutup pintu doa, nggak apa, masih mending, akan diazab. Allah akan mendatangkan azab. Jadi kalau umat Islam di Indonesia sekarang itu seperti diazab oleh Allah, kita harus introspeksi. Jangan-jangan ini karena kita diam. Tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita egois. Kita hanya mikir kepentingan diri kita sendiri. Nggak mau dakwah, nggak mau berjuang, nggak mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Diazab oleh Allah dan doanya tidak dikabulkan. Besok dimasukkan ke neraka. Ayo gimana? Nauzubillahi min dzalik. Nah, itu termasuk prasyarat-prasyarat doa. Allah. Apakah kualitas kita dalam berdoa bisa menentukan terkabulnya doa? Ya iyalah. Karena ada prasyarat tadi, ya insya Allah itu terkait dengan dikabulkannya doa. Orang yang cuek, orang yang egois, orang yang tidak pernah mau peduli, orang yang tidak mau berjuang, orang yang tidak mau memperjuangkan agama Allah. Kalau sampai dia sukses itu istidroj itu. Dilulu sama Allah.
Karena normalnya dia akan diazab dan doa-doanya nggak dikabulkan. Itu janji Rasul kan begitu. Berarti kalau kita ketemu ulama-ulama, pejuang-pejuang Islam, ya Allah, minta doa saja. Minta untuk didoakan. Insya Allah itu lebih dekat kepada Allah daripada kita-kita ini yang banyak dosanya. Makanya tradisi zaman sahabat dulu juga gitu. Merasa dirinya banyak dosa, jadi minta didoakan kepada sahabat yang lain. Terutama pejuang-pejuang, ya pulang dari medan jihad, ya Allah, minta doa itu. Insya Allah itu lebih dekat, nembus ke langit, ya daripada kita-kita ini. Begitu ya, Allah. Ustadz, mengenai beberapa keinginan kecil dalam hati yang diwujudkan oleh Allah, apakah juga merupakan bagian doa yang terrealisasi? Iya, tadi sudah kita singgung. Gerak hati kita itu sudah doa. Oleh karena itu hati kita itu harus husnuzon terus. Jangan sampai suudzon juga. Nanti suudzon dikabulkan gimana? Bahaya itu. Saya ini kok kayaknya nggak bakat nganu ya. Dalam hati, saya kok nggak bakat bisnis properti ya. Kayaknya kalau saya bisnis properti itu bangkrut. Bangkrut beneran. Salahnya hatinya itu enggak bersih, hatinya enggak diwarnai dengan husnuzon, prasangka-prasangka yang baik. Dengan Allah itu harus prasangka baik terus gitu. Alhamdulillah saya itu kadang-kadang merasa hanya terlintas hati dikabulkan oleh Allah. Ya banyak-banyaklah berprasangka baik gitu. Saya kadang-kadang lihat mobil kok bagus ya. Cuma gitu aja, bener punya mobil kayak gitu. Kayaknya saya belum pernah doa loh, tapi saya pernah pengen gitu loh, pengen mobil kayak gitu. Kok dikabulkan ya Allah.